Kembali lagi di Kompas Petang, saudara, kami masih bersama dengan Arif Sumarko, suami dari mendiang Wayan Mirna Salihin, dan juga Rangga yang merupakan peracik Cafe Olivier. Nah, tadi Arif 5 Januari artinya berkumpul dengan keluarga ya? Benar sekali. Dan dari jam 1 siang sampai ya kira-kira jam 6 sorean gitu, saya sama saudara saya gitu, sama Mirna, sama salah satu suami dari sepupu saya. Nah, dari jam 6 itu saya ngumpul lagi sama teman-temannya Mirna, karena Mirna ngedekor baby shower waktu itu. Jadi ya seharian itu sama orang. Mau mundur tanggal 4 pun saya sama orang juga, ngumpul sama keluarga juga. Jadi ya ini tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, nggak berdasar, dan ini merupakan fitnah gitu loh. Kalau Rangga, 5 Januari sehari sebelum Mirna meninggal ada di mana? Kalau saya itu kebetulan emang lagi libur. Saya paling itu di rumah sampai sore. Bosen-bosen paling saya main warnet. Iya, saya main game online. Sempat ketemu siapa waktu 5 Januari itu? Orang lain misalnya? Rangga menemui siapa orang lain? Nggak pernah. Paling cuma teman-teman dekat doang. Pergi ke daerah Sarinah? Nggak pernah. Saya aja mentok-mentok dari GI aja tahu jalan. Ke Sarinah kesananya nggak tahu jalan. Sebelumnya Rangga dan Arif kenal atau enggak? Nggak pernah kenal. Nggak pernah bertemu sebelumnya? Nggak pernah bertemu. Kalau dengan Amir yang katanya melaporkan ini, yang menyatakan bahwa mengaku melihat Arif dan Rangga bertemu, pernah melihat sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Dan nggak kenal juga. Arif kenal dengan Amir yang melaporkan? Saya baru tahu aja hari ini namanya Amir gitu ya. Jadi nggak tahu itu siapa gitu loh. Ya mungkin Rangga yang bisa menceritakan yang bagaimana kronologi Pak Amir itu pas datang ke Olivier gitu. Jadi pernah datang ke Olivier. Seperti apa ceritanya? Emang kan Olivier itu pas waktu itu emang buka jam 11. Dia datang itu jam 11 kurang. Dia ke JRO, ke Bumia, dia nyari-nyari saya. Katanya pernah ngelihat saya sama Arif. Saya dikasih uang 140 juta. Saya pakai baju kotak-kotak. Habis itu saya dikasih tahu Bumia, saya ke loker, ngumpet sebentar. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Bu Devi ngajak ngobrol, saya sama Pak Teddy mutasi rekening. Itu pun saya lewat di depannya dia. Dia pun nggak tahu saya Rangga. Itu kapan bertemu di Cafe Olivier itu? Itu sebulan kejadian kalau nggak salah. Tapi pada saat itu dia tidak tahu Rangga yang mana? Nggak tahu. Padahal dia bilang sendiri katanya pernah lihat saya. Tapi kok namanya Rangga ini disebut-sebut dari awal sidang bahkan ya, ada 140 juta katanya. Rangga melihatnya kenapa sih Rangga yang disangkutkan ke kasus ini? Kalau itu emang dia buat ngelak apa mau gimana gitu ke saya. Padahal saya kan emang cuma kerja biasa, bikin kopi biasa. Saya juga kerja buat keluarga. Nggak mungkin lah kalau emang harus kayak gini. Saya juga baru pertama kali ini kayak gini juga. Kalau bukan Arif, apa ada yang pernah menemui Rangga misalnya sebelum Mirna meninggal atau sebelum Mirna ke Cafe Olivier untuk menitipkan sesuatu misalnya? Nggak pernah ada. Saat Rangga membuat kopi itu atas perintah siapa? Itu emang ada orderan sendiri. Kan saya juga misal kalau ada orderan langsung saya buat. Nah, kalau Arif melihatnya seperti apa ini? Artinya Rangga disebut di muka sidang ini bukan pertama kali. Arif juga bukan pertama kali sejak awal sidang. Arif melihatnya seperti apa sih? Ya ini kan saya rasa mereka sendiri tidak bisa menemukan ya anggapannya lah. Mereka kan tidak percaya bahwa itu pelakunya adalah si terdakwa sendiri. Makanya mereka mencoba mencari gitu loh. Tapi mereka tidak menemukan juga gitu loh. Karena memang cuma dia yang bisa dan memungkinkan cuma dia gitu loh. Jadi mereka melakukan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti gitu untuk menuduh kami ataupun Rangga. Gitu. Kalau tadi Rangga belum pernah bertemu siapapun sebelum Mirna meninggal. Nah, Arif sendiri apa pernah bertemu dengan orang lain misalnya di Cafe Olivier sebelum kejadian itu? Saya belum pernah ke Cafe Olivier. Saya baru tahu Mirna itu mau ke Olivier pun pas saya nganterin dia. Jadi aku tanya waktu nganterin Mirna ke GI itu, emang kamu ketemuan di mana sih, Dut? Aku ketemuan di Olivier. Kata, oh di Olivier, ya udah nanti aku jam 8.30 balik lagi ke sini. Jadi saya baru tahu tuh di hari H gitu loh, bagaimana di hari H saya bisa mempersiapkan semua itu gitu loh. Kalau kita lihat duplik ini kan kembali lagi pada saat kronologi di Cafe Olivier. Karena Rangga yang membuat langsung kopi, saya mau tanya Rangga. Pada hari itu selain kopi Mirna, apa Rangga membuat kopi untuk orang lain juga?
Saya buat Vietnam Coffee itu 3. Yang 1 di take away. Pada saat order yang sama, artinya waktu order yang sama, waktu pemesanan yang sama. Waktu hari yang sama. Oke. Tapi tidak ada yang kejadian seperti Mirna. Nggak ada, cuma 1 ini aja. Selain Rangga, waktu itu apa ada saksi lain misalnya yang melihat bahwa Rangga tidak bertemu siapa-siapa atau Rangga tidak memegang benda asing selain pembuatan kopi itu? Paling teman saya sendiri yang jadi barista juga. Kan juga saya sempat ngobrol tuh pas bikin kopi juga. Tapi tidak ada, artinya semuanya pegawai Olivier di sana. Iya, pegawai Olivier. Nama Rangga kan disebut lagi sekarang. Apa ada tanggapan dari manajemen Olivier? Sampai saat ini ada yang sudah kontak ke Rangga? Kalau buat saat ini belum ada sih, paling cuma ngabarin doang. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat sudah mau masuk babak akhir persidangan, tapi ada lagi yang dimunculkan ya dalam duplik ini. Kita kembali lagi ke kronologi awal. Kita akan bahas apa langkah dari keluarga, juga apa sikap Rangga. Kita harus jeda dulu sejenak, tetap di Kompas Petang, saudara. Kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama dengan Arif Sumarko, suami dari mendiang Wayan Mirna Salihin, dan juga Rangga, peracik kopi di Cafe Olivier. Tetap bersama kami.